Yo, selamat tahun baru 2021 buat kamu semua yang dengerin. Ya, balik lagi sama gua Yuda di podcast Gardu dengan slogannya Share the Light ya. Oke guys, sebelum kita menyapa guests yang ada di sini ya, gua mau curcol sedikit nih. Ya, gua tuh sebenarnya agak nggak nyangka gitu ya bahwa kita bakal sampai di tahun 2021 gitu akhirnya. Karena kayaknya rasanya 2020 tuh rasanya berat banget gitu kan. Semuanya terbatas gitu kan. Banyak juga yang akhirnya capek dengan semua berita-berita yang bikin takut, ya kan, atau banyak juga yang capek dengan peraturan PSBB lah, dengan aturan pakai masker, macam-macam gitu kan. Bahkan ini kan vaksin juga udah ada ya di beberapa negara nih. Tapi itu pun juga masih banyak yang meragukan efek sampingnya gitu. Untuk jangka panjangnya itu gimana gitu kan. Terus akhirnya orang-orang tuh jadi bertanya-tanya gitu kan, akankah 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik gitu. Di sini di tempat di mana gue tinggal juga banyak yang mikir gitu ya. Ada yang banyak yang mikir gitu kan, ada yang mikir optimis, ada yang pesimis juga, ada yang bilangnya realistis lah, pokoknya macam-macam. Nah, yang jelas tapi kita perlu bersyukur ya, karena kita dikasih kekuatan sama Tuhan untuk bisa ngelewatin tahun 2020 ya kan. Mungkin keadaan sekitar kita boleh makin buruk ya, tapi pribadi kita ini mesti tetap jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Kita juga mesti bikin target yang lebih baik, kita harus memperbaiki kesalahan kita di tahun sebelumnya. Pokoknya intinya jadi lebih baik lah gitu ya. Sesuai dengan judul kita kali ini, Make It Better ya kan. Nah, tapi biasanya kebanyakan orang ya, abis bikin resolusi tahun baru, itu semangatnya cuma bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan, ya kan? Sisanya balik lagi kayak tahun lalu, gitu kan, melempem lagi, ya kan? Nah, untuk mengangkat topik ini ya, kali ini kita akan ditemenin sama beberapa sahabat super, ya. Kita sapa aja langsung, tamu kita yang pertama adalah seorang wanita perkasa, ya, namun dia hatinya lemah lembut. Dia berkacamata, namanya manis seperti produk pengganti gula ya, yaitu Stevia. Welcome to Gardu, Stevia. Halo Stevia. Halo. Selamat tahun baru 2021. Selamat tahun baru. Anjing gue juga mau ucapkan selamat tahun baru kalau kedengeran. Oh, itu anjing lu. Iya, lagi berantem. Ya ampun, tahun baruan berantem ya. Jangan berantem. Ya. Tapi kabar gimana? Baik nih ya. Baik. Terus tahun baru kali ini ada acara berbeda dari tahun sebelumnya atau sama mirip? Sebenarnya sih nggak ada yang berbeda ya, sama-sama aja. Cuman ngumpul-ngumpulnya jadi lebih kurang tentu saja. Gue sih mensyukuri ya, karena gue juga nggak terlalu suka kumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak. Jadi ya oke, lumayan lah. Jadi ya pokoknya yang penting ada ngumpul-ngumpul dikit lah ya. Betul. Jadi nggak jauh berbeda juga sama tahun-tahun lalu lah pokoknya ya. Iya sih. Oke, kita sekarang sapa tamu yang kedua ya. Ini dia juga wanita perkasa ya. Dulu dia ini pernah diangkat menjadi salah satu pengasuh gua waktu gua masih bayi. Yaitu kakakku yang paling tua ya. Ya, atau kerap dipanggil Kabia ya. Nge-join ya sis ya. Iya bro. Nah ini FYI nih guys, ini si Bia ini spontan nih masuk episode ini karena salah satu guest kita ini mendadak nggak bisa gitu ya. Jadi by the way makasih waktunya ya Bia. Iya. Sehat Bi? Sehat. Indonesia asik. Iya asik, gaya lu. Kayaknya jauh banget gitu. Oke, sekarang kita sapa juga tamu terakhir nih yang juga spesial ya. Dia jago musik, kerjaannya keliling dunia. Dan belakangan ini dia aktif memimpin pasukan biru pembasmi virus-virus asal, yaitu Bang Robert atau Koko nih? Koko dong. Welcome ya bro ya, welcome back. Yes, fine here. Pretty good. Waduh, gue gak ngerti nih. Sehat lah. Ya. Baik ya, puji Tuhan sehat. Lu gimana? Ya baik juga sih. Ini lagi dingin di sini cuman Tuhan baik. Selalu dikasih kehangatan sama Tuhan. Asik. Orderan kerjaan gimana nih Be? By the way Be.
Ya puji Tuhan ada aja, tapi kalau dibandingin bulan-bulan lalu kayaknya agak turun sih ya, gitu. Mungkin karena udah mulai ada vaksin gitu ya kali, ada isu Ya. vaksin, orang udah mulai makin nyaman gitu ya. Ya banyak kan sih orang udah banyak kan yang cuek gitu Yud. Ya. Sudah nggak setakut yang bulan-bulan 3 bulan 4 bulan lalu sih gitu. Jadi orang mungkin sudah mulai terbiasa ya, jadi mereka sudah gitu deh merasa lebih nyaman, lebih tenang. Ya udah mulai masa bodoh banget gitu ya. Ya betul. Tapi jangan nyumpahin jadi banyak virus terus ya. Baik jangan dong gitu ya. Enggak kalau pengen cepat selesai ya. Iya benar. Ntar kalau omsetnya nurun, lu ganti aja jadi basmi koruptor, asik. Iya. Bisa. Daripada basmi virus kan banget basmi komputer jadinya koruptor. Oke, tapi by the way, syukurlah ya kita semua baik-baik gitu, kita semua sehat-sehat mau masuk. Amin. Tuh ya kan. Dan gue juga berharap teman-teman yang denger ini juga sehat-sehat ya. Sorry. Dan juga tetap semangat ya dan tetap optimis, apalagi di tahun baru gitu kan ya. Kita harus tetap optimis gitu. Dan ngomong-ngomong soal optimis juga, seperti yang tadi gue bilang nih ya, biasanya orang itu kan tiap tahun baru itu kan pada bikin resolusi atau target baru nih ya. Nah, ini kalau lu orang di sini nih, kalian bertiga lu pada bikin atau punya resolusi gitu gak? Siapa dulu nih yang jawab, terserah deh. Dia, Steffi, Robert. Ya, bikin sih, selalu bikin. Cuman pasti ada aja yang bolong. Pasti ada yang bolong, itu ntar kita bahas lagi tuh ya. Iya. Kalau Steffi gimana, lu bikin gak biasanya? Biasanya baru 2 tahun inilah bikin. Oke, sebelumnya bodo amat ya. Iya, benar. Bener. Tahun baru mau tahun baru aja gitu kan ya. Iya, kayak apa sih bedanya emang? Iya, benar. Nah, kalau lu gimana, Be? Lu bikin Yud, jadi mungkin udah 5 tahun kali ya. 5 tahun lalu. Gila. Jadi biasanya bulan Desember, bukan bulan Desember sih, maksudnya bulan-bulan sebelumnya udah bikin set, misalnya ada berapa poin gitu. Nanti tahun berikutnya yang ini belum tercapai, yang ini udah tercapai gitu sih. Itu tuh biasa aja. Maksudnya kalau dulu tuh maksudnya target tentuin ini tahun ini gue mesti ke negara ini, tahun ini mesti ke negara ini gitu ya, bukan? Itu ada poin-poin kayak gitu. Ajak dong. Boleh nanti. Iya nih, apalagi kalau udah selesai pandemi ya, bisa jalan-jalan lagi ya. Iya, kalau selesai pandemi takutnya rame ya, meledak. Iya tuh. Ya semoga aja lah. Iya. Ya tapi buat teman-teman POI boleh lalu utamain ya gak? Dikasih prioritas gitu dong. Jalan-jalan. Iya, maksudnya bikin grup. Itu aja ke Myanmar aja. Piknik. Yang deket-deket aja ya, Iya, piknik. Gelar tiker gitu. Iya. Nah, oke. Nah, tapi sekarang ada yang mau share nggak nih kira-kira dari kalian sebagian dari resolusi atau target kalian untuk tahun ini gitu. Siapa tahu kan juga resolusi kita atau target kita ini juga menginspirasi teman-teman yang dengerin gitu. Ada yang mau share nggak? Yang mau share aja. Halo, siapa tuh? Tapi dulu dah. Gua mah berat ini kayaknya tahun ini. Oke. Wes. Jangan gitu dong, pesimis banget kayaknya, harus optimis. Ya soalnya si Bia itu sedang memasuki ini baru kan, kehidupan baru, asik. Oh iya, asik. Lain. New life. Jadi ceritanya akan berbeda. Oh iya benar. Iya kan, gitu. Nah, siapa nih yang mau mulai dulu nih, yang mau ngasih? Gua dah yang paling rendah-rendah aja resolusinya. Gua cuman pingin memperbanyak tabungan gua. Sumpah itu penting banget. Iya. Jadi kaya dong lu, Step. Iya, jelas banget dong. Gua pengen jadi kaya. Itu bahasa gampangnya ya, pengen jadi kaya gitu ya. Iya bener. Itu kayak sia-sia banget deh umur gua 20 sampai 30. Jadi harus mulai menabung. Banyak gitu ya, foya-foya gitu ya. Iya, kebanyakan foya-foya. Ini foya-foya duluan gue, bukannya nabung dulu, sekarang baru mikir.
Oh, gue pikir karena lu buat sumbangan gereja waktu itu habisnya. Aduh. Iya, iya. Ayo. Buat beli alat musik ya tuh lumayan. Oh iya bener. Kecerekan. Cerai. Oh, udah nih tabungan doang nih resolusinya. Ya itu sebagian ya. Itu yang paling gede, yang paling utama itu tabungan gue sih sebenarnya. Itu yang paling utama. Oke, jadi lo fokusnya ke situ. Nah, kalau yang lain gimana? Gua kira tapi tabungan buat jalan-jalan, Tep. Nah, Ya, itu atau kan buat juga tabungan pelaminan. namanya. Atau buat pelaminan. Jalan-jalan dulu aja dan deketan. Yang kayaknya lebih kelihatan tuh jalan-jalan daripada pelaminan ya. Oh iya. Atau jalan-jalan pelaminan orang. Ya, gitu Ya lagi. maksudnya jalan-jalan ke pelaminan tuh maksudnya kan datengin kondangan orang gitu loh. Udah setiap buang tahun duit gitu. itu, Yud. Iya kan datengin kondangan orang kan perlu duit kan, perlu ngasih duit kan. Iya benar. Iya benar, itu harus dimasukin juga dalam tabungan kondangan. Kalau yang lain ada nggak nih dari lu, dari dia atau dari OB? Iya. Resolusi. Siapa dulu, Kak Bia? OB dulu. Ya. Iya, gue ada Yud. Jadi memang dari tahun lalu gue udah buat resolusi ini sih karena gue sadar kesehatan itu penting Yud ya. Dan apalagi masa-masa pandemi gini. Jadi ini start dari tahun awal 2019 nih Yud. Jadi gue waktu itu bikin resolusi, gue mau di tahun 2019 itu mau banyak olahraga gitu Yud. Gue mau banyakin olahraga sama gue mau ngurangin makan mie instan gitu ya, karena itu kan memang kesukaan orang Indonesia kan, makan mie instan kan, jarang olahraga, makan mie instan mulu, jadi itu yang bikin badan jadi nggak sehat gitu. Jadi gue pengen lanjutin di 2021 ini, karena apa? Karena di tahun 2019 2020 gue gagal gitu. gue gagal jadi gue jadi gue mau melanjutkan resolusi tahun lalu di tahun 2021 ini gitu. Iya, apalagi kan paling nggak makan Indomie misalnya sebulan sekali lah. Kalau sebelumnya kan susah kan? Sebulan sekali. Susah. Aduh. Ini seminggu kali itu bisa 2 kali, 3 kali. Kalau lagi lapar malam masak kan begitu sih. Oke. Hebat. Nah, kalau Bia gimana, Bi? Ya, kalau gue karena kehidupan gue udah berubah 180 derajat nih. Yes. Iya, benar-benar. Dan ini kan selama 6 tahun ya. Gua hidup hidup bebas. Berdua doang dan amat sangat bebas gitu. Terus ya udah, jadi sekarang dari gua hamil kemarin gua jadinya ya udah beda, bacaannya beda, terus ikut kelas-kelasnya juga yang beda. Aduh, terus udah yang baca-baca maksudnya lihat Instagram bacanya udah yang ya begitu dah, udah yang mak-mak semua gitu. Ya, jadi mama ya. Berarti udah beli daster dong ya, daster yang mama enggak. Gitu ya. Jangan salah. Kaos Disney tetap ada di. Sip. Itu tetap melekat dalam hidup gua. Bentar lagi rambutnya dinaikin ke atas gitu. Ya disasar. Dia sasa ke atas gitu. Gila. Enggak ya, list liburan tetap ada. List liburan tetap ada kok. Oke. Gitu sih. Jadi ya intinya gue berusaha mau belajar berdua lah. Jadi resolusinya tuh lebih kepada untuk pendidikan kali ya, maksudnya buat. Iya, karena buat si Unyil. Pendidikan si Unyil. Iya, buat sih? Buat gue sendiri, buat upgrade diri gue menjadi peran yang berbeda gitu. Ya benar. Oh ya benar, peran baru ya. Peran tadi kan cuma istri, cuma anak, cuma karyawan. Iya, sekarang. Gitu. Oke. Sebenarnya gue juga mau cerita-cerita nih, walaupun gue nggak ditanya gitu ya. Sebenarnya gue mirip sih. Nah, sebenarnya gue mirip sama lu sih, Be. Sebenarnya bukan cuma lu doang yang suka makan Indomie. Ini kalau lu sekarang ke rumah gue ada tuh 1 kardus Indomie. Beli Amazon ya. Nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya itu juga sih, lebih rajin olahraga itu. Kayaknya banyak orang sih selalu kayak gitu ya, lebih rajin olahraga, turun berat badan, pasti gitu kan resolusi. Iya betul. Sama kalau gue sih juga resolusinya tuh supaya setiap hari gue tuh lebih terstruktur gitu. Karena gue
hidup musisi gitu kan ya. Hidup musisi kan kadang nggak terstruktur gitu ya. Pulang malam, habis konser malam gitu kan. Jadi kalau lebih terstruktur tuh lebih enak, itu bangunnya jam segini, sarapan jam segini, olahraga jam segini, itu lebih bagus lah kayaknya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu kan tadi itu ya kayak tujuan-tujuan, target-target. Nah, kalau kayak karakter gitu ada nggak yang mau diperbaiki di tahun ini? Apa gitu misalnya, atau kenapa alasannya? Iya, pada diem nih. Soalnya karakter. Gue ditanya siapa duluan nih. Berat ya. Berat ya. Soalnya karakter, Bo. Iya, Ya atau ada lah pasti yang mau dirubah mah. ada yang mau disebutin nggak misalnya gitu? Ya egois gua mah. Oh ya. Apalagi jadi ibu udah nggak boleh egois ya. Jadi ibu udah Iya. tidak cuman, bisa terlalu memikirkan dirinya sendiri ya. Gua justru nggak mikirin diri sendiri, justru gua jadi kayak posesif sama anak gua sendiri. Jadi dari gue hamil, gue jadi udah membuat tembok, pokoknya anak gue harus nggak boleh begini, harus begini, harus begini. Jadi cocok. jadi apa ya? Iya, tapi kan jadi nggak cocok. Harusnya kan itu kan lu bicarain dengan pasangan lu kan. Nah, saat lu belajar begini, lu jadi tahu kan. Nah, secara kelas yang gue ikutin itu kan nggak cuman lu belajar tentang apa ya? Tentang parenting secara firman Tuhan gitu, enggak, tapi ditunjukin, dikasih solusinya gitu loh, kehidupan sehari-harinya seperti apa sih kalau lu ngalamin begini-begini gitu loh. Nah kan gue jadi mikir, oh kalau gue begini-begini, jadi gue kayak matok gitu loh. Nanti kalau gini-gini ya Doli suka bilang, ya kita harus fleksibel. Gue enggak, pokoknya begini. Ya jadinya gue posisif. Ya udah kalau itu pokoknya semua gue yang ngatur gitu. Padahal kan nggak bisa begitu gitu. Ya, jadi pokoknya intinya supaya nggak apa ya, supaya bisa bagi-bagi ini, bisa fleksibel gitu lah ya. Iya betul, betul. Kalau yang teman kita dua lainnya ada nggak? Kalau gue dulu deh, biar nggak terakhir. Boleh. Kalau gue pingin lebih berani. Gue soalnya kalau belum belum waktunya. Gue tipenya kayak ya sebelum perang kalah duluan gitulah, tipe-tipenya udah banyak yang aduh kayaknya gagal nih jadi nggak maju-maju, harusnya lebih berani lagi. Itu sih yang harus diubah benar-benar. Cakep kayaknya. Iya sih benar. Kalau dulu gimana, Be? Kalau gue apa ya, mungkin kadang gue terlalu memikirkan suatu hal tuh sampai berlebihan sih kayaknya. Kadang itu jadi nggak baik sih. Iya, overthinking itu jadi kadang membuat gue jadi apa ya, nggak bisa tidur kadang gitu. Aduh. Kadang begitu. Jadi gue rasa itu kan nggak baik kan kayak gitu kan. Benar-benar. Gitu. Jadi harus lebih belajar berusaha lebih baik sama lebih berserah sama Tuhan sih ya harusnya. Iya benar. Supaya nggak overthinking juga ya, supaya lebih tenang lah, lebih calm gitu. Iya benar-benar. Kalau gue juga sih, gue lebih ke kayak gue tuh kadang kalau misalnya ada orang yang bersikap tidak sesuai seperti yang gue mau, jadi nggak bertindak seperti yang gue mau, itu tuh gue cepet kesel gitu, dan gue bakal ngedumel di belakang tentang orang itu. Nah yang gue pengen belajar tuh di tahun ini supaya gue tuh lebih objektif gitu memandang orang, asik. Jadi karena orang ngeselin itu kan selalu kan punya latar belakang tersendiri, mereka punya cerita hidupnya mereka sendiri yang kita nggak ngerti ya kan, gitu. Jadi supaya lebih pengertian sama orang, lebih objektif. Kayaknya makin berat nih tema kita makin kesini nih. Iya. Ini lebih pengembangan diri nih kayaknya. Iya. Bisa jadi Mario Tutuh nih. Mario apa bilangnya? Mario Bros. Nah, kalau gitu gue cari pertanyaan yang lebih enteng, yaitu adalah pertanyaan, kenapa sih kita itu mesti punya resolusi atau target gitu. Kayak misalnya tadi siapa sih, Steffi kan lu baru 2 tahun ya, baru dari tahun bikin target. Nah, gue juga kalau mau jujur to be honest, ini adalah tahun pertama gue bikin resolusi. Sebelumnya males banget ya, cuman masa gitu. Bener, gue kayak buat gue kayak apa sih bilang, kayak omong kosong gitu. Itu cuman bullshit ya. Iya, jadi kayak misalnya ya udah ada resolusi juga lu nggak bakal inget selama setahun gitu kan. Nah, cuman makanya
Nanti kedepannya kita ngomong ini gimana caranya supaya kita bisa merealisasikan target kita itu ya kan. Nah, cuman sebenarnya ya itu pertanyaan tadi itu dulu. Menurut lu seberapa penting kita mesti punya target? Coba dari lu B, gue pengen tahu. Kenapa? Ya kalau menurut gua sih penting sih ya kita punya target gitu, resolusi yang mau kita lakukan atau yang kita mau raih di tahun mendatang gitu. Karena kalau gua pribadi, gua di akhir tahun gua akan ngelihat apa-apa aja yang gua sudah lakuin gitu Yud. Gitu. Jadi dari situ gue bisa apalagi maksudnya gue bisa belajar lagi, oh ternyata gue di sini masih perlu ada pengembangan, di sini gue masih kurang baik, di sini gue gagal, di sini gue males, di poin ini ternyata gue tidak sesuai dengan yang hal yang diinginkan gitu. Jadi di sini gue udah berhasil, jadi bisa apa ya, merefleksikan apa yang gue udah lakuin selama setahun gitu sih. Oke, jadi gitu. Jadi kayak lu sedikit merefleksi terus melihat apa yang masih kurang, apa yang gue bisa lakukan lebih baik. Wih, itu keren banget sih. Dan gue juga jadi apa ya? Oh ternyata gue di tahun ini bisa loh untuk raih ini, capai ini dengan ternyata perjuangan gue selama ini membuahkan hasil gitu sih. Ya benar-benar. Ya itu sama sih, gue juga sependapat sih. Maksudnya tahun ini gue mulai begitu pun karena gue mulai mikir kayaknya gue mesti benar-benar punya apa, maksudnya bikin target yang jelas kayak gitu. Karena ya itu ya, kayak tadi gue bilang di atas tadi, maksudnya sebagai musisi itu kadang ya kehidupan mengalir aja seperti musik, asik. Sober filosofi banget gue. Nggak, cuman benar gitu, ketika lo merefleksikan diri itu ternyata maksudnya untuk target tuh bagus banget gitu. Kalau ciwi-ciwi nih ada pendapat nggak dari ciwi-ciwi? Kalau gue sebenarnya start punya resolusi itu karena awalnya dari kerja kan lu suruh bikin target dong di tahun depan apa kan. Bener-bener. Jadi lu harus dan target itu harus yang realistis. Ya, gitu. Nah, benar. Ya gue nggak mau muluk-muluk karena kan itu berhubungan sama apa namanya penilaian lu kan nantinya di akhir tahun berikutnya kinerja. Nah jadi gue bener-bener gue pikirin, gue ini karena gue nggak mau gue mau nunjukin siapa gue juga kan, maksudnya gue bisa gitu. Jadi gue yang realistis, yang gampang. Nah itu gue berjuang bisa mati-matian buat itu. Dan biasanya per 3 bulan di review kan sama direktur kan. Nah di review, oh ini on track, ini kira-kira kamu bisa nggak sampai bulan ini misalnya udah 70%, kan lu harus mikir ya. Nah udah tuh dari situ gue belajar, oh ini namanya target, resolusi itu buat gue adalah target. Ya udah gue mulai bikin, tapi pada akhirnya ternyata bikinnya bukan buat diri gue, ngerti gak? Jadi tiap tahun kan kemarin kan gue kerja, jadi target yang gue bikin itu selalu bilangnya baliknya ke buat company, tapi gue yang ngerjain, ngerti nggak sih? Jadi bukan buat pengembangan diri bukan buat kayak OB kan misalnya gue mau kesehatan gue kagak mikir ke situ. Pokoknya gue harus begini, gue harus bisa naik ke sini gitu, ngerti gak? Gue harus memenuhi bisa target kantor dong ya. Iya, tapi itu pride buat gue, ngerti nggak? Iya, tahu. Ya, lo ngerti nggak? Jadi belajar dari situ akhirnya lo belajar untuk diterapkan untuk diri lo sendiri juga berarti dong. Ya baru-baru ini akhirnya ngerti. Nah bener-bener baru ngerti buat diri sendiri setelah gue resign. Pas gue resign kan tuh bokap gue sakit kan. Itu tahun 2018, berarti kan masuk ke 2019 dong. Itu bener-bener full gue gak ngerti. Itu gue bingung, resolusi apa yang gue mau bikin kan, karena kan orang kan pasang status resolusi gue ini apa yang gue mau pasang. Akhirnya gue ingat gue dari dulu tuh selalu mau baca buku sehari berapa. Tetap aja tahun 2019 2020 belum kesampaian baca buku. Iya beneran itu sebulan 2 buku tuh gak bisa. Ternyata susah banget gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue sampai gue harus kerja lagi ya gitu nggak sih, supaya gue, padahal kan nggak seperti itu gitu. Jadi gue baru mengerti, oh ya udah pas tadi OB ngomong iya bener ya, gue nggak pernah mikir
kesehatan gua nggak ngerti, nggak pernah mikir istilah kayak pola makan itu kan penting banget ya, walaupun sebenarnya Yuda juga udah sering jangan makan ini, harus makan ini, tapi itu tidak menjadi resolusi buat diri gua bahkan gitu. Jadi ya udahlah, ini kan pelajaran gitu. Jadi selama ini mah resolusi yang gua jadi bikin. masa lalu tuh fokusnya ya lu terlalu terfokus sama perusahaan, biasanya sekarang lu sendiri. Iya, karena kan setiap ini pelajaran baru, waduh gue bisa belajar mati-matian untuk itu, ngerti nggak? Karena emang susah sih gitu. Bener. Jadi gue bela-belain banget gitu. Jadi kayak lu mau S2 lah gimana sih gitu. Tapi kan ini bukan S2, ini kan kerjaan gitu. Gitu kalau sih. dari Tapi itu gue ngerasa itu buat diri gue. Iya benar ngerti. Kalau dari Mbak Stevia gimana nih Mbak Stevia? Atau Ci dipanggil juga? Enggak usah. Dari lu gimana Stev? Ada pendapat? Yang tadi gue bilang kan gue baru 2 tahun ini ya. Soalnya kayak gue tuh bener-bener gak ada ambisi gitu hidupnya. Jadi kayak menurut gue kayak mengalir aja. Iya bener, gue tuh tipe yang ngalir aja. Udah ya, gue masa ini gue kuliah ya udah 4 tahun kan, oke selesai 4 tahun. Jadi nggak yang ambisi harus gue masuk kelas unggulan, harus selesai 3 tahun. Aduh nggak gue banget gitu kayak gitu. Sekarang lagi kerja ya udah kerja aja apa yang ada gitu. Tapi sekarang setelah gue sampai 30, gue merasa lah kok gue di umur yang 20 sama 30 nggak jauh beda gitu orangnya. Ya, tapi it's never too late lah, never too late. Iya, makanya memperbaiki diri itu tidak ada kata terlambat, asik. Iya, makanya dicobalah dari 2 tahun belakangan ini kan. Jadi harus intinya semangat buat target. Jadi intinya kita tuh berempat tuh sepakatnya ya bahwa bikin target tuh penting ya, ternyata. Penting. Iya. Gitu. Nah, cuman kan tadi kayak yang siapa tuh tadi yang cerita si Obi apa si Dia ya tentang baca buku si Dia ya. Iya. Nah, itu kan maksudnya itu ternyata bukan kita doang gitu, pasti orang lain juga banyak yang kayak gue bikin resolusi ini, gue pengen begini tahun ini, tapi ternyata semangatnya itu cuma bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan kan. Terus bahkan kebanyakan orang kayak OB gitu tadi bilang resolusi gue tahun ini adalah resolusi tahun kemarin yang gak kesampaian. 2 tahun yang lalu. Ya kan? Semua orang gitu kayaknya. Gitu. Terus resolusi tahun kemarin, resolusi dari tahun kemarin ya lagi yang gak kesampaian gitu aja. Terus Nah, ya berarti kita semua pernah mengalami kan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kenapa menurut lo kita bisa kayak gitu? Kan kita perlu merefleksikan nih, kenapa bisa kayak gitu? Coba pikir lagi. Karena kenapa ya kalau dulu bos kesayangan gue sih suka bilang ya kalau ini mah kerjaan lagi ya, balik lagi masalah ya lu harus pasang target. Memang mungkin kita kan bilang aduh gagal lah, karena jujur aja target itu kadang kan banyak yang meleset. Kita kan nggak tahu situasi kondisi, tapi kalau kita nggak yakinin lu akan gagal, misalnya kita udah mulai tapi mah gue nggak yakin, udahlah jalanin aja, itu pasti kita akan ngalamin itu gitu ya, karena lu cuma fokus sama target diri lu sendiri, lu nggak fokus sama apa yang Tuhan mau supaya kita lakuin. Gitu ya, ini secara Kristen ya, gue berat nih buat Tuhan, berat nih. Abis orang kalau itu gue liatnya mari kita berdoa untuk ini gitu loh, gue jadi bingung. Itu perusahaan gue kayak gitu ya. Kalian udah buat target, yuk kita berdoa sama-sama yuk, biar Tuhan ini target kita, perusahaan kita, biar kalian juga bisa mengembangkan diri kalian gitu. Jadi dia bisa bilang jangan fokus sama target diri sendiri gitu. Ya udah. Ya sih, jadi intinya juga bergantung sama Tuhan gitulah ya. Intinya kita udah bikin target dan kita bergantung sama Tuhan gitu. Steffi ada pendapat nggak, Steph? Kenapa gue bisa loyo? Karena tadi yang mental gue sih sebenarnya. Jadinya gue yang kayak dari beberapa tahun lalu gue kayak punya target, ayo gue harus pindah tempat kerja. Cuman gue yang ya nggak bisa lah, nggak bakal lu nih bego gitu loh gue tuh. Jadinya cemen. Apa sih lu bisa apa sih lu emang mau pindah kemana sih? Cuman sini doang nih yang nerima lo gitu tuh pikiran-pikiran suka gitu, terlalu.
Berarti gue mesti saranin lu mesti balik lagi dengerin episode kita yang namanya Impostor Syndrome. Di situ dibahas habis. Iya. Gue juga ikutan, jadi ikutan. Nah itu dia. Silakan didengerin lagi perbincangan kita. Gitu. Iya benar-benar. Kalau lu gimana, Belo, ada pendapat nggak? Kenapa orang bisa berhenti tengah jalan? Ya gue jadi inget ya. Jadi waktu itu gue kan lagi, ini kalau nggak salah tahun lalu ya. Gue lagi tugas nih, tugas bawa tur nih di luar nih kan. Lagi kalau nggak salah udah tanggal 1, kebetulan tanggal 1 Januari tuh. Jadi kan tahun baru kan, biasa di bus. Oh iya, tahun lalu ya. Bapak Ibu selamat tahun baru ya, gini-gini. Terus gue ngomong tuh di bus, ini penting nih Bapak Ibu nih, tahun ini kita harus punya resolusi nih, gitu. Apalagi nih buat yang anak-anak muda nih, gitu. Kalian harus punya resolusi apa aja yang simpel-simpel aja. Ya udah, gue sharing sedikit nih resolusi gue. Jadi gue ceritain tuh sedikit resolusi gue ke peserta-peserta gue kan. Kayak misalnya gue jelasin tuh, gue tahun ini pengen rajin olahraga sama mau kurangin makan Indomie gitu. Terus yang lain, yang anak-anak muda, wih hebat ya kak, saya juga mau nih gini-gini gitu. Akhirnya pas pulang tanggal 2, besoknya langsung makan Indomie juga. Batal. Besoknya begitu nyampe rumah gagal langsung. Jadi yang bikin gagal itu kadang ya kita sendiri sih, lebih nurutin diri sendiri sama males sih menurut gua. Nurutin kedagingan ya, bahasa orang ini nurutin kedagingan. Iya, nurutin sekali. Ya. Nurutin. Pokoknya sekali dikasih, maksudnya sekali gagal, 2 gagal, 3 kali celahin lah malah terusan. Iya banget. Cuman lu salah milih lawan sih gue rasa. Lawan lu Indomie soalnya. Berat itu. Iya, ada. Bener ya, kadang diri sendiri ya yang jadi sebenarnya itu masalah yang bukan kita doang sih, pasti banyak orang juga gitu kan. Masalah konsistensi, gimana supaya bisa konsisten gitu. Karena ngomong konsisten, berarti kita juga mesti mikir nih, kira-kira lo punya apa ya, selain tips atau misalnya ya tips-tips buat diri sendiri atau buat teman-teman juga, gimana supaya kita bisa konsisten untuk mencapai target setahun ke depan gitu. Kali ini tipsnya juga berguna nih buat masing-masing kita. Ada mau bagi-bagi nggak? Kayaknya kalau gua sih ya, mungkin jangan set yang terlalu tinggi ya gitu ya, targetnya gitu. Jadi kayak misalnya kayak Steffi gitu, gue mau kaya gitu, tahun ini gue harus punya mobil apa? Ferrari gitu. Maksudnya bukan berarti nggak bisa, tapi kan dalam jangka waktu setahun itu kan kayaknya nggak kekejar gitu loh. Kecuali saya mau beli mobil, misalnya mobilnya yang harganya 200-300 juta, kan mungkin gitu. Jadi dengan kerja keras susah payah kita bisa dapat gitu. Mungkin dari gue gitu sih tipsnya. Target yang realistis gitu ya. Iya. Cukup realistis. Gue tanya ya, misalnya nih, gue nanya aja nih tipsnya OB. Misalnya nih, kalau misalnya gue targetin misalnya harus punya mobil Ferrari, berarti kan gue akan kerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Entah ujungnya gue dapat Kijang atau macan atau apapun lah ya, bukan Ferrari, bukan kuda. Tapi kan jadi kayak set gue tinggi nih, terus usaha gue juga double daripada gue set bajai gitu loh. Kayak gitu. Iya, maksudnya kalau lu set Ferrari itu, maksudnya kan kita kan bisa ngukur kan, misalnya dari kinerja kita, dari penghasilan, kira-kira nyampe nggak gue bisa beli mobil dengan harga 1 miliar gitu. Jadi dengan ini kan namanya resolusi kan kita set setahun kan, resolusi yang setahun kan, bukan yang jangka panjang 5 tahun, 6 tahun. Jadi kalau gue sih gitu, jadi gue ngeset setahun. Jadi kalau misalnya menurut gue dalam setahun gue nggak mampu raih ya gue nggak akan tulis sih, gue nggak akan kejar. Oke, jadi kalau mau ditulis komplit atau dirangkum, bikin target yang realistis untuk setahun gitu ya. Nah kayak ya, gitu boleh sih. Jadi maksudnya realistis untuk lu selesaikan dalam setahun. Sebenarnya gue mau nyambungin sebenarnya itu mirip juga kalau gue belajar dalam waktu terakhir ini, gue belajar kayak lu misalnya punya target per tahun gitu ya. Nah itu target per tahun lo itu lo bagi lagi jadi target per bulan. Kayak misalnya lu pengen dalam setahun punya sekian ratus juta gitu ya. Iya. Nah itu lu bagi, berarti kalau sekian ratus juta berarti tiap bulan gue mesti dapat sekian puluh juta misalnya.
Nah itu nanti target per bulan, oke lah kalau duit kan lo dapetnya dari gaji atau dari apa gitu ya per bulan mungkin. Cuman nanti target per bulan itu lo bisa bagi lagi jadi target per minggu, terus target per minggu dibagi lagi jadi target per hari gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah mengejar target dengan langkah yang kecil-kecil, itu jadi lebih gampang dijalanin dan lo lebih konsisten gitu akhirnya. Kan apa namanya sedikit demi sedikit jadi bukit gitu. Itu belum tuh gua. Iya tuh gua belum tuh sampai situ tuh. Ya itu tipsnya begitu, saya emang teorinya begitu teorinya. Kenyataannya susah ya tetap. Iya, kenyataannya susah. Cuman itu bagus juga untuk dipertimbangkan gitu, untuk oke, sampai bulan ini gue pengen bikin target ini. Jadi targetnya tuh nggak cuma dari yang gede-gede setahun, tapi dikecil-kecilin lagi gitu. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman? Kalau gue sih biasanya gue nyari diri gue nih pemicunya apa. Jadi misalnya gue bikin target, misalnya tahun kemarin kan lagi booming tuh boba, minuman boba. Oh ya. Iya kan, gue tuh hampir setiap hari di kantor tuh minum boba Setiap hari gue. Gula. Iya bener, dan orang-orang udah bilang kan sama gue yang gula gitu. Gue yang apaan sih? Sampai lah dites gula gue kan. Gue kalau ngeliat data tuh kayak udah final gitu, ya udahlah. Udah namanya stevia dikasih gula, udah itu. Itu bukan cuman gula, itu apa tabungan bocor halus setiap hari itu. Iya benar itu. Iya benar. Kalau kata Philip Mulyana, coba deh lu hitung tuh berapa tuh. Iya, bocor pengeluaran halus. lu sebulan. Sama ini lagi tapiokanya juga nggak sehat tapiokanya. Ini kita jadi ngomongin kesehatan nih. Jadi kesehatan. Iya kayak gue tadi sih, gue jadi kayak lebih pemicu gue adalah data. Jadi gue butuh data apa yang nyata, real apa yang bisa gue lihat. Kalau gue mau bikin target ngurangin makanan manis, minuman manis, ya gue butuh data kadar gula dalam darah gue gitu. Jadi jadi nggak bisa tuh kayak cuma nasihatin gue yang kayaknya lu gendutan deh, aduh nggak ngaruh banget, gue nggak ngaruh kayak gitu. Oh gitu. Harus ada datanya, angkanya mana angka. Jadi lo harus tahu apa yang harus lo kurangin, itu harus nyata gitu, harus kelihatan. Betul itu, iya betul. Iya sebenarnya itu ini juga sih. Masuk akal ya? Masuk akal juga, bener maksudnya. Jadi lo kelihatan kayak apa yang harus lo hindari gitu. Jadi kalau kata orang bukannya cuma to-do list tapi not to-do list. Jadi sesuatu yang nggak boleh lo kerjakan gitu, nggak boleh lo ini. Apa tuh, nggak ngerti gue. Not to-do list itu artinya jadi sesuatu yang lo hindari untuk lo kerjain, ngerti nggak? Jadi maksudnya lo nggak boleh jajan boba lagi, lo nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh makan mie instan lagi gitu. Itu harus dicatat. Benar sih. Oke, dia ada pendapat di? Enggak, gue sih ya tips dari gue Gitu ya udah itu tadi kayak OB, udahlah yang realistis aja dulu, yang kecil-kecil yang emang lu sanggup lu kerjain. Ya, betul. Iya, terus tambah lagi kan dari lu tuh bagus tuh Yud, diituin lagi per hari gitu, apa? Iya, per tahun bagi per lagi bulan targetnya ya. Iya, karena kan kayak gitu kan gue juga belajar sebenarnya di kerjaan gue sekarang kayak prudensial asik. Itu selalu diajarinnya, hitungnya jadi ya sama kayak lu persis Yud, jadinya per hari. Walaupun kenyataannya jadinya suka nganggap remeh. Udahlah hari ini nggak usah lah, udah rapel aja besok. Ya nggak bisa kayak gitu. Sama kan kayak kita baca Alkitab pasal per hari. Udahlah besok aja rapel lah gitu. Kalau rapel sih nggak kayak gitu ya, Be. Rapel mah banyak. Banyak banget. Bro itu satu hari ketinggalan, waduh banyak banget. Iya makanya kan kayak gitu. Tapi ya belajar lah gue juga gitu. Ya makanya emang sebenarnya walaupun targetnya dibagi kecil-kecil, tetap target besarnya tidak boleh lu nggak boleh kehilangan target besarnya, ngerti nggak? Jadi tetap lo mesti pokoknya bulan ini gue mesti segini gitu kan. Nah, dan memang kenyataannya adalah susahnya itu emang karena banyak halangan ya. Cuman halangannya itu kadang-kadang berasal dari kita sendiri, ya kan? Ya itu misalnya ada orang yang suka trauma sama kegagalan atau kesalahan masa lalu gitu. Akhirnya dia jadi susah untuk maju, jadi minder, susah move on, nggak berani maju kayak gitu kan. Nah tuh lu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Beberapa dari lu? Diam lagi. Susah ya? Berat ya pertanyaan gue ya? Iya dong, tahun baru kita. Pertanyaan awal tahun tuh berat-berat ya. Kegagalan. Ya maksudnya kadang ada orang yang suka nggak berani maju karena dia
punya trauma karena pernah gagal kayak gitu-gitu? Oh iya, gue kan kayak gitu ya, maksudnya gagal ngerok, gue ngerasa gue orang gagal gitu kan, tapi ya akhirnya yang gue mikir ya udahlah gitu, maksudnya yang ya semua orang juga gagal, kegagalan gue ini nggak spesial amat gitu, nggak usah gue dramatisir 2-3 hari, ya udah gagal udah next, mau apa next gitu. Iya, bener, jangan bener. gagal terus lu melo 2 hari nangis lah. Bener-bener. Ayo majunya Jadi mesti kapan gitu. move on ya. Iya betul, move Iya. on. Sebenarnya gue juga belajar gitu ya. Kayak tadi lu bilang gagal itu pasti bagian dari kehidupan kita kan. Dan menurut gue gagal itu kan maksudnya itu pasti bagian dari keberhasilan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegagalan ya maju aja terus gitu. Itu kan gitu. Jadi supaya kita jangan trauma sama kesalahan. Terus kita mesti belajar. Oke, mungkin karena untuk mengingat waktu kita lanjut ke poin berikutnya nih ya. Iya. Ada, gue mau sebutin satu permasalahan lagi yang suka menghambat, yaitu kadang-kadang orang itu suka membandingkan diri sama keberhasilan orang lain, kayak gitu. Akhirnya kita jadi minder, terus akhirnya malah kita tidak bisa melihat keberhasilan atau potensi yang ada di diri sendiri. Ada yang kayak gitu nggak ya, suka banding-bandingin diri sama keberhasilan orang lain. Wah, dia udah begini, dia udah begitu. Dari lu ada nggak? Ada sih. Ada. Gue pernah sih itu. Gue pernah sih, cuman mungkin di kantor sih ya. Gitu. Jadi ada teman yang memang masuk kantornya mungkin barengan sama gue lah, nggak beda jauh gitu. Tapi dalam jangka waktu misalnya 4 tahun, dia dalam segi jabatan, penghasilan ternyata lebih jauh di atas gue gitu kan. Gitu. Jadi dari situ gue juga ngerasa sempat kok jadi begini, beda jauh gitu. Jadi ngerasa hidup ini tidak adil. Iya benar. Kamu tidak adil bos, gitu kan. Apa salahku gitu. Benar. Iya, ngerasa minder gitu kan. Aduh, jangan gue nggak baik gitu. Tapi lama-lama gue coba perhatiin ke teman gue ini. Ternyata pas gue lihat kinerja si teman gue ini dibandingkan sama gue, itu beda jauh. Bukan berarti gue kerjanya jelek ya gitu ya. Maksudnya gue kasih 100%. Iya. Ternyata dia kasih 140%, 150%. Gue datang terlambat sebulan, sekali 2 kali, dia nggak pernah terlambat. Kemudian dia nggak, ibaratnya kinerjanya tuh dia lebih baik lah, dia ngelangkah lebih banyak daripada gue gitu. Lebih excellent gitu ya. Iya betul, lebih excellent. Jadi dari situ gue pikir ya ternyata betul juga ya, nggak salah kalau misalnya perusahaan ngelihat dia dan memberikan yang lebih gitu sih. Iya. Tipsnya sih itu, tipsnya ya jangan cuma lihat orang langsung hebat gitu, tapi ya kalau bisa ya coba liatin kinerjanya, lihat gimana cara lihat prosesnya dia ya, lihat prosesnya dia di belakang, kita nggak tahu keringatnya. Iya. Gue juga pernah gitu tuh, Be. Gue lihat, kalau gue ngeliat gini, dia umurnya sama gue ya. Terus gila, dia udah ke ada satu bagian di head office gue tuh itu jadi inceran semua orang. Maksudnya lu kalau udah masuk situ tuh kayak gila lu anak ini ya gitu. Nah itu gue ngeliat, gila ini orang pinter banget bisa masuk sini. Pas gue liat lulusan luar negeri, pantes gitu kan. Apalah gue cuma lulusan Untartet gitu. Terus udah tuh grogol bawa jembatan. Udah tuh, pas gue mau resign, tiba-tiba gue nggak boleh resign, langsung dipindahin lah ke Karawaci, ke head office, ke bagian yang gue mau. Bangga lah gue, semua orang gila gitu ya. Terus pas gue masuk situ, mau mati gue. Tau nggak? Gue deketin tuh teman gue, dia ngajarin gue banyak hal, sampai akhirnya gue tuh setengah mati sih sebenarnya. Gue di rumah gue terus belajar agreement yang tebal banget dan Inggris banget, sampai kadang kan kita suka pengertiannya kan suka beda ya. Ini maksudnya tuh begini-begini, ternyata nggak begitu. Dan itu gue kayak
iya ternyata emang ya itu kalau kata Obe gue kerjanya cuma 100%, dia bisa 200%. Jadi gue nanya Sil gitu, ya gue baca aja di rumah, di jalan gue baca. Hah? Lu di jalan baca agreement, orang mah baca novel ya? Gue sampai, hah? Gokil. Ya, jadi Iya, itu sedangkan yang gue udah dikasih. Iya, nggak apa ya? Maksudnya, ya itulah kata Obe, emang kita. Tapi gue nggak minder sih, gue akhirnya ngelihat, oh ya udah, ternyata caranya dia begini-begini, akhirnya gue ikutin cara dia gitu. Jadi gue nggak minder sih gitu, malah gue dengan semangat walaupun ujungnya gue yang resign gitu. Jadi intinya tuh Gitu sih. ya jadi intinya kalau kita mau ngebandingin keberhasilan kita sama orang lain, kita juga mesti lihat proses yang mereka lewatin, Ukuran ya. diri Bukan kita. cuma si akhir. Iya benar. Sehingga kita Jangan cuma bukannya iri ya. Ya, jadi kita bukannya iri, tapi kita malah belajar juga ya, atau jadi termotivasi juga gitu ya. Kalau lu gimana, Steph? Ada pendapat juga? Atau Kalau sama gua, aja? Idem. Iya sih, misalnya bandingin bandingin sama sekeliling teman-teman gue yang sebaya. Kok dia udah punya ini, gue enggak. Jadi gue minder. Cuman gue dapet kata-kata dari teman gue bilang gini sama gue waktu gue lagi down-downnya, ngerasa hidup gue gagal banget. Dia bilang, ya keberhasilan itu banyak bentuknya, nggak cuma yang kelihatan gitu, nggak ada hal yang kelihatan, nggak cuma hal yang kelihatan yang bisa disebut keberhasilan. Kalau sifat lu tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, lu berhasil. Kalau sifat lu skill lu nambah, apapun itu, lu berhasil. Gue yang kayak, oh iya ya bener juga ya, ternyata keberhasilan itu bentuknya banyak, dan gue cuma fokus ke bentuk materi, bentuk hal yang nyata, bentuk mobil, gaji, jabatan. Betul. Jadi banyak bentuknya ternyata. Jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Iyalah, jangan terlalu, don't be too harsh to Yang yourself. realistis lagi ya. Ya, jadi itu sebenarnya sama juga sama yang gue belajar akhir-akhir ini ya. Akhir-akhirnya juga gue ada dalam situasi yang sama, dan akhirnya gue belajar bahwa ternyata setiap orang itu prosesnya beda-beda juga gitu. Jadi apa sih, kan ada istilah yang bilang tuh jangan bandingin diri kita sama chapternya orang lain. Sama timeline-nya. Ya, sama timeline-nya orang lain, karena tiap orang itu prosesnya beda-beda. Dan kayak temen lu bilang itu, Steph, yang kita mesti bandingin itu adalah diri kita yang sekarang dengan diri kita di masa lalu. Iya, betul. Apakah ada perkembangan atau enggak, kayak gitu. Jadi bukannya sama orang lain, tapi bandinginnya sama diri sendiri. Gitu. Berat juga nih topiknya. Kalau gitu kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir deh, yang enteng-enteng. Ya, pertanyaan singkat aja. Untuk 2021 ini, lu orang optimis, pesimis, atau realistis? Dan kenapa? Jadi nggak singkat ya? Kita aja lah ya. Optimis atau realistis lah. Optimis dan realistis, oke. Iya. Ya, sama, setuju, optimis dan realistis. Ya. Ya. Semua Optimis juga lah. nih, idem aja nih. Oh iya, optimis. Ya, 2020 kayaknya jelek banget ya menurut gue ya. Kayak, aduh, nggak bisa kemana-mana, hancur gitu maksud gue. Jadi kayak tahun depan pasti lebih baik lah. Kan kita udah beradaptasi. Labuan Bajo gagal ya, Labuan Bajo. Sedih banget itu gue. Sumpah itu hal yang paling menyedihkan buat gue. Oh, jadi lu mau ke Labuan Bajo, nggak ngajak-ngajak? Ya. Oke. Enggak ya, sama. Iya, getok nih. Kalau gitu di privat aja. Ya, jadi intinya kita sama lah ya, semua optimis dan juga realistis ya. Jadi optimis semua akan lebih baik, dan kita juga mesti realistis bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Asik. Amin. Realistis kan, dan bahwa kita nggak perlu takut. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kata-kata profetik atau kata-kata apa yang menjadi moto lo di tahun 2021? Tolong sebutin yang kencang. Berat ya. Profetik ya. Waduh. Iya dong, kan untuk mencapai target lo di 2021. Siapa yang mau mulai? Dia. Jangan deh, Steffi. Ya udah. Ingin kaya. Kaya. Uang, aku datang. Jangan. Apa Steph? Apa ya? Slogan, motivasi. Atau mau pas dulu? Mau direnung-renungkan? Gue nyontek yang lain dulu lah. Nyontek yang lain. Gimana, Be? Aduh, apa ya? Mungkin ada satu kalimat yang gue
Gue senengin aja sih beberapa hari ini. We will come back stronger in 2021. Asik. Nggak, soalnya kan kita Asik. di tourism kan tahun 2020 kan. Tahun 2020 kan bisa bilang hancur kan. Iya, Kita berharap di banget, 2021 di tahun ini kita lebih baik. Jadi kita mau di 2021 kita mau lebih kuat lah, stronger. Lebih stronger, mantap. Dari Bia ada nggak, Bi? Ya, kalau gue sih kemarin baru bahas sama Doli ya kita lagi berdoa banget gitu. Maksudnya kita punya rencana langkah apa sih yang perlu diambil sih gitu sih. Jadi gue belum ada kata-kata motivasi yang gimana. Intinya kita tetap ya, karena perjuangan gue berat banget ini tahun 2021 itu sih intinya. Jadi Kayak Alkitab juga boleh. Kagak ada, udah. Pokoknya udah berdoa aja dulu. Itu tetaplah berdoa. Yoi. Udah bener tetap berdoa. Iya sih. Tapi udah ada belum step? Atau kerja keras aja, kerja keras. Kerja keras. Makin kaya kerja keras. Duit. Kalau dari buat gua sendiri yaitu berani melangkah, Tuhan besertamu, kamu berkualitas. Itu buat gua di 2021. Ya, bagus. Lain ya sama gue ya. Ya karena kita punya problem beda-beda, makanya kan gue bilang tadi proses kita beda-beda, bro. Iya. Ya, jadi buat teman-teman juga yang belum bikin target untuk tahun ini, buruan bikin target ya, mumpung masih di bulan Januari. Bikin target yang masuk akal, tadi kata Korobet juga gitu, dan usahakan untuk tetap konsisten dan tentunya juga mandelin kekuatan Tuhan. Dan yang jelas kita semua juga mesti ingat ya, di Amsal 16 ayat 3 dibilang, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi planning boleh ada, resolusi boleh ada, tapi tetap harus ngutamain Tuhan Yesus ya kan. Dan juga kadang-kadang juga pasti ada aja rencana yang kurang atau nggak berhasil gitu ya. Tapi semua itu juga pasti nggak lepas dari rencana Tuhan kan. Rencana Tuhan itu lebih besar dan lebih keren dari rencana kita ya kan. Intinya apapun kondisinya tetap optimis dan bersandar sama Tuhan. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari kakak-kakak semua yang ada di sini. Kakak yang paling tua lah. Ya betul lah. Pesan-pesan terakhir. Ya itu tadi udah disampaikan Amsal 16 ayat 3. Oh, pokoknya itu lah. Dari yang lain? Ya saling support aja sih sebenarnya. Saling support, betul. Bersama kita bisa, asik. Ya. Ya oke, kalau gitu gue mau ngucapin makasih ya untuk kalian semua untuk waktunya yang untuk nemenin podcast kita kali ini, dan semoga Tuhan melancarkan semua rencana kalian ya, juga untuk teman-teman yang dengerin podcast ini. Semoga semua target kalian tercapai, semoga tahun ini juga menjadi tahun terobosan buat kalian ya. Amin. Dan semoga tips-tips kita yang ada yang masuk akal dan tidak masuk akal ini semoga itu juga bermanfaat untuk kalian ya. Ya semoga tetap bermanfaat untuk kalian. Dan gue mau tutup pakai itu dia. Dan gue mau tutup podcast ini pakai pantun ya. Biar Kayak di Citylink ya, ada pantun baik. Iya. Pantunnya gini bunyinya. Citylink aja lo mau liburan. Pantunnya gini, 2020 musim corona, 2021 masih belum menentu. Terima kasih Korobet, Kastevia dan Kabia. Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu. Thank you. Corona jadi Korobet ya. Iya. Korobet yoi. Oke deh kalau gitu, bye ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Dadah.